Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mulai hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita masih diizinkan untuk memanen pahala sebanyak-banyaknya di bulan yang penuh barokah, bulan penuh ampunan, bulan yang kata para ulama merupakan bulan memanen. Karena kata Imam besar Abu Bakar Al-Warraq, beliau menyampaikan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman tersebut. Alhamdulillah kita tidak terasa sudah memasuki hari yang ke-12. Alhamdulillah, jamaah yang berdoa subhanahu wa ta'ala, amanah yang tema yang diamanahkan ke kami yaitu tentang bagaimana kita mengisi Ramadan, apa balasan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tentu ini sangat amat banyak sekali hadis maupun ayat maupun aqwal ulama yang menunjukkan hal tersebut. Tapi cukuplah satu, bahwasanya bulan Ramadan itu sendiri merupakan bulan panen, yang mana Nabi Muhammad SAW dalam sebuah khutbahnya di akhir Ramadan, beliau pernah menyampaikan yang sering sekali kita dengar, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan-setan yang durhaka, dan seterusnya. Bulan yang kata beliau SAW mengingatkan kepada kita, di dalamnya itu ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Ini yang sedikit menakutkan atau bahkan sangat menakutkan. Kita harus antisipasi akan hal ini. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, kebaikan bulan Ramadan, kebaikan malam Lailatul Qadar, faqad hurim, maka dia terhalangi dari seluruh kebaikan. Ini sangat mengerikan karena bulan Ramadan, bulan yang tidak usah Ramadan saja, kita membaca sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Allah berfirman dalam diskusi, orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah saja, pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kata Allah seperti itu, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku. Pertanyaannya, apakah bukankah seluruh amalan ini untuk Allah? Tapi kenapa shaum itu khusus untukku? Karena saking tingginya derajatnya. Wa ana ajzi bih, dan aku yang membalasnya. Ilustrasi sederhana rekan yang Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ketika ingin mengapresiasi anak kita misalkan yang berprestasi ranking 1 misalkan, kalau hadiah kita itu sederhana, kita sebutkan, nah kau pintar, alhamdulillah, ini ayah kasih hadiah. Apa yang hadiahnya? Kalau memang sederhana kita sebutkan, tapi kalau memang hadiahnya sangat amat besar, kita akan merahasiakannya. Oh, sabar, nah, itu rahasia nanti. Begitu juga wa ana ajzi bih, dan aku yang membalasnya, tidak disebutkan. Kalau tadi baca Al-Quran yang satu hurufnya saja 10 sampai 700 kali lipat, itu disebutkan. Sholat 2 rakaat qobliyah subuh, pahalanya apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru sunnahnya, apalagi sholat subuhnya. Apalagi misalnya, contohnya banyak sekali, itu disebutkan, tapi puasa tidak disebutkan. Saking besarnya pahala. Maka bulan panen ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau bulan sebaik ini itu tidak bisa menghadirkan rasa kita bahagia di bulan ini, maka apa kabar iman kita? Karena begini ilustrasinya. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semua cinta Nabi. Melihat seseorang, sesosok dengan akhlak sangat
baik dengan para sangat amat baik, tidak ada yang membencinya. Seluruh sahabat pasti yang sudah pernah ketemu Nabi, yang nggak ketemu saja cinta, apalagi yang ketemu pasti cinta. Yang nggak cinta siapa? Munafik dan orang kafir. Ilustrasi serupa ini bulan sebaik ini. Kalau kita di hati kita tidak ada rasa bahagia, kan serem. Apalagi malam tadi, malam yang satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan. Yang mana kita sholat, kita sedekah sekali itu lebih baik, seakan-akan kita lebih bersedekah lebih dari 83 tahun 4 bulan. Sebaik itu, sedahsyat itu, tidak bisa menggerakkan hati kita untuk beramal, apalagi hari-hari lain, apalagi bulan-bulan lain. Bulan apalagi yang bisa menggerakkan hati kita. Malam seperti apalagi yang harus Allah hadirkan. Makanya serem sekali. Faman hurima khairoha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikannya, dia akan terhalangi dari segala kebaikan yang ada. Maka mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, inilah bulan terbaik, inilah hari-hari terbaik, inilah hari panen, bulan panen. Kita tahu Pak, panen itu kan dalam satu tahun maksimal 3 kali, yang mana panen pun di satu hari itu. Kalau panennya sukses, kita senang sekali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, bulan Ramadan kita bisa panen setiap detiknya. Bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh segala kebaikan, pahala dan seterusnya. Tadi satu huruf saja berlipatnya 10 sampai 700 itu di hari biasa, apalagi di waktu mulia seperti ini. Dan itu bisa kita petik, bisa kita raih di setiap detiknya. Bayangin Pak, kita lagi baca setiap detik, baca Quran aja misalnya, itu dikasih 100.000. Kira-kira ada yang tidur nggak kita? Satu bulan penuh saya yakin nggak ada yang tidur. Hanya saja bulan Ramadan ini segala bentuk kebaikannya itu abstrak, tidak terlihat, tidak 100.000, tidak seperti itu. Makanya yang dipanggil adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, iman yang dipanggil. Karena semua ini tidak terindra, tidak terlihat. Kelak nanti di akhirat kita akan menjumpainya. Makanya mereka tidak bawa semua. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil adalah keimanan kita. Man shoma ramadhana imanan ihtisaban, man qama ramadhana imanan ihtisaban. Karena iman, kita beriman bahwasanya satu bulan ini adalah bulan yang Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Dikasih satu malam yang luar biasa. Kurang apa lagi? Maka mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah karuniakan rasa bahagia. Bahagia apa enggak bahagia? Maksudnya tadi yang tidak cinta Nabi hanya munafik dan orang kafir. Orang yang ketemu orang sebaik ini pasti cinta. Semoga Allah hadirkan rasa tersebut kepada kita. Saya teringat dengan ucapan mulia sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Barang siapa yang hatinya bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang dari membaca Quran. Man nadhafa qalbuhu falan yashba' min tilawatil Quran atau kama qala radhiyallahu anhu. Yang hatinya bersih pasti tidak akan pernah kenyang baca Quran. Ini kan serem Pak. Kalau kita merasa capek banget, ya Allah masih tipis aja sih, ya Allah baru segini jusnya, kita sudah merasa kenyang, kan serem Pak. Berarti ada sesuatu di hati kita, kan seperti itu. Maka saya akhiri dengan sebuah hadis yang sungguh maha dahsyat, mudah-mudahan lebih bisa menggerakkan kita. Di mana hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu memberi syafaat untuk hamba Allah di hari akhir kelak. Puasa berkata, ya Allah,
berkata demikian, ya Allah, gara-gara aku ini, aku bikin dia nggak tidur ya Allah. Kata Quran. Maka berilah aku syafaat untuk aku berikan kepadanya. Maka puasa dan Al-Quran itu mendapatkan syafaat oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang menjalankan. Al-Quran, Ramadan merupakan dua sejoli, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, di malam terbaik, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran cuma Ramadan. Ini dua sejoli, Al-Quran dan puasa itu sejoli, dua sejoli. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufik untuk senantiasa merasa sayang untuk meninggalkan kesempatan emas ini walau sedetik. Dan Allah berikan taufik kepada kita, berikan kekuatan kita untuk asyam, al-qiyam, wasolihat amal, segala bentuk amal soleh. Amin Allahumma amin. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Allah dan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa zikir tadi. Allahumma taufiq wa ta'ala wa na'udzu bika wa bika nasta'in. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min alayhi wa min dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syai'in fi qalbi sama wa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syai'in fi qalbi sama wa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syai'in fi qalbi sama wa sami'un alim. Aku kali ada subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.